Ketemu lagi di Hot Room. Halo Ibu Nur. Ibu Nur di Belanda. Iya betul. Ibu cantik. Tolong singkat dijawab. Apakah Ibu perlu mendorong para korban atau keluarganya untuk meminta Fadly John minta maaf atau mengajukan gugatan? Enggak. Minta maaf oke, tapi itu minor ya. Yang penting itu tidak menghilangkan fakta dan penulisan di dalam sejarah nasional Indonesia gitu. Kan sejarah Indonesia juga tidak ditulis setelah ada keputusan pengadilan dan lain sebagainya kan, bukan fakta hukum, itu fakta sosiologis atau jadi ibu tidak rekomen para keluarga korban atau korban untuk menggugat Fadly John ya, soalnya saya pengacaranya udah siap nih. Enggak, kalau mereka dengan sukarela mau tampil di publik memperkarakan, ya saya juga siap. Terima kasih kalau Pak Otman juga siap membantu. Tapi itu bentuk reviktimisasi lagi, karena udah bisa diduga publik akan juga mengadili mereka dalam tanda kutip. Sekarang aja beberapa yang kemarin itu menolak konferensi pers, dengan konferensi pers juga mengalami teror. Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Nur. Salam oke di Den Haag, Belanda. Ya, semoga Ibu masih ingat pulang ke Indonesia. Jangan lupa di sini ada putra Indonesia yang cukup ganteng ya. Oke. Ibu Mike, gimana, apa himbauan Ibu terhadap Fadly John dan juga kepada keluarga korban pemerkosaan? Tolong singkat. Untuk Fadly John tentu cabut dan memastikan sejarah Indonesia baik yang baik maupun yang kelam itu lengkap dituliskan. Lalu bagi keluarga korban saya tunduk simpati, ini merupakan luka yang dikembalikan kembali. Apa perlu keluarga korban itu kumpul bikin konferensi pers sama-sama memprotes? Saya tidak yakin karena ini sakit ya, sakit dan sekali. juga mungkin tidak mau menanggung malu lagi. Betul, dan ini juga tidak mudah loh. Mereka tuh sudah cukup lama Bang Hotman. Lalu ini dibuka kembali, ini tidak mudah buat korban. Pak Ray Rangkuti, apa himbauan Bapak kepada Fadly John? Bapak kan termasuk politikus yang sangat aktivis, yang sangat keras, apa? Ya bagaimana? Fadly John kan tahun 98 itu juga nggak jelas juga kiprahnya sebagai apa gitu. Gitu. Iya. Oleh karena itu mungkin beliau tidak pernah bisa merasakan bagaimana kesakitan-kesakitan yang dialami orang dalam konteks yang seperti ini gitu. Ya. Nah, seperti tidak ada empati sama sekali dengan mempersoalkan kata masif di dalam gugatan publik yang sekarang ini. Gitu. Itu kan keberatan Bung Fadly John itu nggak ada pemerkosaan yang disebut massal tuh. Dia sendiri nggak menyebut definisi massal dalam pengertian Fadly John itu apa sebetulnya gitu. Nah jadi dia hanya ingin menolak itu karena nggak ditulis di dalam TGVF misalnya, ada di dalam pernyataan Pak Pidatonya. Jadi Bapak mendesak Fadly John untuk minta maaf? Gini Bang Hotman, jadi ini akhir-akhir ini kelihatan banyak sekali menteri-menterinya Pak Prabowo yang menimbulkan kontroversi-kontroversi. Yang boleh jadi itu sebetulnya dapat menurunkan ketidaksukaan publik ujungnya kepada Pak Prabowo. Jadi bukan hanya Fadly John, saya kira juga seperti dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap kasus pagar bambu misalnya ya, kasus dulu misalnya Bung Bahlil yang mengeluarkan surat untuk menarik kembali pemasaran gas lalu ditolak oleh Pak Prabowo gitu. Kemarin kasus Banda Aceh dengan Sumut soal pulau ditolak oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga bisa membuat semacam langkah untuk mengkoreksi apa yang dilakukan oleh saudara Fadly John ini. Jadi Anda menghimbau agar Pak Presiden menegor Fadly John, begitu? Kurang lebih begitu. Ya ngapain capek-capek, ada DPR di sini untuk apa wakil rakyat? Gimana ini wakil rakyat ini, coba? Gimana Jadi gini, Pak wakil rakyat ini? Pak Fadly John ini kan manusia ini tidak luput dari salah dan hilaf. Nah, mungkin pada saat menyampaikan statement itu beliau hanya slip of tongue
Masa slip of tongue itu Ya kan mungkin ini Bang. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai di dalam penulisan ulang sejarah ini jangan ada satupun peristiwa-peristiwa masa lalu yang diakui oleh negara Ya. dan bukti serta faktanya ada itu dihilangkan. Ya. Itu menjadi garis besar kami. Ya. Yang kedua, selain itu juga ada peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh yang kemarin tidak tertulis di dalam lembaran sejarah. Contoh misalnya, Ya. perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Ya. pendiri PBNU. Ya. Nah itu tidak tertulis di dalam sejarah. Ya. Nah, Pak Fadlizon di mana-mana sudah statement itu. Saya minta melalui forum ini, malam ini, saya minta kepada Pak Fadlizon masukkan itu kembali. Ya. Nah, kemudian di outline yang dibuat oleh Kementerian Kebudayaan terhadap kisi-kisi gambaran penulisan sejarah ini, ada pembahasan tentang presiden-presiden Indonesia. Ya. Pak Soekarno satu bab, Pak Soeharto satu bab. Nah, giliran di Gus Dur digabungin dengan Bu Megawati. Oh, apa bedanya? Kan harusnya Gus Dur satu Maksudnya bab, apa? Bu Megawati satu bab. Maksudnya apa? Ya, apa belum apa-apa? Ya, saya minta supaya diulas satu bab, tidak ada pembedaan. Ya. Karena masing-masing presiden ini sudah berbuat untuk negara. Ya. Nah, kalau misalnya Pak Soekarno diulas tuntas, Pak Soeharto diulas tuntas, saya minta Gus Dur diulas tuntas, Oke. Bu Megawati Oke. diulas tuntas, dan sebagainya. Pernyataan dari Pak Fadlizon yang membantah ada pemerkosaan massal di bulan Mei 98 itu kan sangat menyakiti rakyat. Ya. Apa DPR tidak panggil dia untuk suruh minta maaf di DPR? Kami Atau sudah DPR nggak berani? enggak, kami sudah berencana untuk mengundang beliau. Ya. Mengundang beliau karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan Ya. agak tensinya agak lumayan tinggi. Ya. Ya tentu setelah masa reses nanti di atas tanggal 26 Ya. kami akan mengundang Menteri Kebudayaan untuk mengklarifikasi ini. Begitu ya. Agar jelas Klarifikasi atau menegur? Kalau klarifikasi doang nggak cukup. klarifikasi sekaligus menegur Ya. dan bila perlu untuk menghormati korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang luar biasa di tahun 98 itu dan hari ini masih ada yang hidup. Ya. Untuk menghormati itu kami meminta beliau dengan hormat untuk meminta maaf. Kalau benar-benar pernyataan itu disampaikan oleh Pak Fadlizon. Kalau kok masih kalau kan sudah Kan beliau jelas. sudah mulai mengklarifikasi nih. Ya. Sudah mulai mengklarifikasi kan, Ya. tidak begitu maksudnya dan sebagainya. Nah, kita lihat aja 1-2 hari ini seperti apa klarifikasi Oh, begitu. beliau. Bukan maksud dari pembicaraannya yang diklarifikasi, tapi bahwa itu pernah diucapkan beliau, iya gitu Ya. loh. Jadi seolah-olah publiknya yang salah tangkap terhadap ucapan beliau. Jangan sampai Sekarang. seperti itu juga. Iya. Oke, jadi saya sendiri ngalamin ini peristiwa. Saya waktu itu baru pindah. Saya lagi sukses-suksesnya sebagai pengacara. Saya pindah ke rumah yang sangat mewah di Kelapa Gading, di mana tetangga saya 95% Chinese, di mana mobil-mobil mewah saya ada semua. Akhirnya pada malam itu, semua mobil mewah saya sembunyikan di bedeng-bedeng yang rumah lagi dibangun. Jadi kalau ada rumah lagi dibangun, mobil saya selipkan di situ, sehingga kan orang tidak akan berpikir ada mobil mewah di situ. Dan kita ronda saat itu, dan anehnya ronda cuma saya lah waktu itu yang pribumi, yang lainnya Chinese semua. Gimana berantamnya ini gitu loh. Ya itu yang saya alami langsung. Dan sebagai penutup, mudah-mudahan jangan terulang lagi seperti itu ya. Mari kita satukan persatuan. Saya pribadi telah melihat bahwa itikat baik dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Oke, sekali lagi Pak Fadlizon, tolonglah minta maaf kau. Ya, minta maaflah kau Pak Menteri ya. Kamu kan bekerja untuk rakyat, jangan lukai hati rakyat. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi dengan Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam karena hostnya paling hot. Silakan Bu Sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.